yang mengikuti ibadah ini, bagi tempat ini yang mengikuti ibadah secara langsung lewat radio, video, internet, dimanapun Bapak Ibu Saudara pun berada, biar kasih karunia dari Tuhan dan kebahagiaan dari surga menyertai kita sekalian. Kita mengawali ibadah kita pada siang hari ini dengan kita menyanyi nyanyian rohani 62, nyanyian rohani 62 bersama mereka. Malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari dari atas, mari kita sama-sama berdiri. Mereka di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Sekali lagi doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembara. Aku memujimu, haleluya, haleluya, aku menyembah. Sekali lagi kita mengatakan Hosana, Hosana, aku memujimu, haleluya, haleluya, aku menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan pada season yang kedua doa puasa ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Tetap kami bertelut di bawah kaki-Mu untuk menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Apa yang tidak bisa kami pikirkan, tidak bisa kami lakukan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau mampu memberikan yang terbaik bagi kami, bahkan Engkau mampu menyempurnakan kami semua. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system komputer kami, seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami, sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi di tengah kami. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, lewat apapun kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Terpuji nama Tuhan. Kita melanjutkan nyanyian kita, nyanyian rohani 93. Saya undang, mari kita sama-sama kita berdiri. Saja bukit-bukitku bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak, bukit-bukitku bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dari atas gunung beranjak dan bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Serahkan dulu kembali. Kita melanjutkan nyanyian kita dan nyanyian rohani nomor 40, Ujilah Aku Tuhan. Aku Tuhan, bara aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Dari atas Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kur nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Yang layak disembah. Kur nyanyi Hosana
muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Terpuji nama Tuhan, kita melanjutkan pujian kita nyanyian Psalm 68. Psalm 68. Engkaulah Tuhan yang ku sembah, Engkau anak domba, dan belayan membukakan menebuskan kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuanku, Kau telah menjadikan kami, Kau telah menjadikan hidup kami ini menjadi imam rajani. Aku menyembah Engkau Tuanku, penebus hidupku. Dari atas. Engkau Tuhan yang ku sembah, Engkau anak domba yang belayan membukakan suara Asia firman-Ku. Kau telah menebuskan kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuanku, penebus hidupku. Terpuji nama Tuhan, kita melanjutkan nyanyian kita dengan tambahan Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti arah padanya. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti arah padanya.
Kur, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup menyatakan dalam batu mengangkatku. Tuhan masih sanggup, saya dia tak tinggal kamu. Dari atas. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Yesus selalu menopangmu, berhenti ada padanya. Tuhan pasti sanggup menyatakan dalam batu mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percaya dia tak tinggal kamu. Terpuji nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita bisa mendengarkan firman pengajaran benar. Pada saat itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman pengajaran benar yang sanggup menyucikan, mengubahkan kehidupan kita semua sampai kita menjadi sama mulia dengan Yesus. Kita bisa duduk bersanding dengan Dia di takhta kerajaan surga untuk selama-lamanya. Sebagai nyanyian yang terakhir, kita menyanyi nyanyian tambahan Dengan Sayapmu. Katakan kau sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dari atas. Firman-Mu berkata kau sertaku, kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Kur sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dari atas, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhanmu berkata kau sertaku, kau kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dari atas. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Kur pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembara. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau kekuatan dan
perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, pertolonganku. Kita angkat, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Lewat doa puasa ini kami menantikan Engkau Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan kami, satu-satunya sumber kekuatan kami, satu-satunya sumber yang bisa menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna. Semua Engkau lakukan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu. Bukakan firman-Mu pada session yang kedua ini, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada season 2 firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Merasakan jamahan tangan Tuhan atas kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati, beri kekuatan ekstra kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Mbak. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekalian, dalam pergumulan kita, dalam perjuangan kita, lewat doa puasa ini. Biar kita serahkan semua ke dalam tangan belas kasih kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, tadi kita sudah belajar bahwa kitab Keluaran ini ditulis oleh Musa. Musa menulis 5 kitab permulaan dari Alkitab. Rasul Yohanes menulis 5 kitab terakhir dari Alkitab. Berarti Alkitab ini mempunyai angka 5, angka ketebusan, bisa menebus kehidupan kita, kehidupan bangsa Israel, bangsa kafir, menjadi selamat sampai sempurna, menjadi mempelai wanita yang sempurna. Nah, oleh sebab itu bagaimana sikap kita terhadap kitab suci? Jelas kitab suci bisa menebus manusia berdosa, menjadi selamat, menjadi sempurna. Sudah cukup menjadikan kita sempurna. Jadi sikap terhadap kitab suci, sikap terhadap kitab suci. Nah, kita sudah tahu kitab suci ini bisa menebus kehidupan kita sampai sempurna. Sekarang sikap terhadap kitab suci. 1, jangan ragu, jangan ragu. Pasti angka 5 itu pasti awal akhir. Sampai sempurna. Jadi sikap kita terhadap Alkitab atau kitab suci. Jangan ragu terhadap Alkitab atau kitab suci. Yang kedua, jangan menambah atau mengurangi kitab suci. Sebab sudah sempurna. Nah, kitab suci sempurna bisa menyempurnakan kita.
Saja, sikap pertama jangan ragu terhadap Alkitab, kitab suci. Kedua, jangan menambah atau mengurangi kitab suci sebab sudah sempurna. Nah, kita harus selalu ingat, waspada tragedi Taman Eden. Saja, waspada, ingat tragedi Taman Eden. Kejadian 2:16, Kejadian 3 ayat 2. Kejadian 2:16, Kejadian 3 ayat 2. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kejadian 3 ayat 2. Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Loh, tidak ada bebasnya. Jadi di sini Hawa mengurangi kata bebas. Hawa mengurangi kata bebas. Ini telinganya kurang baik mendengarnya. Nah, ini Hawa mengurangi kata bebas, ini sama dengan telinga tuli. Nah, mendengarnya kurang baik, bebasnya dihilangkan. Nah, ini sekarang ya banyak telinga tuli. Ya, banyak penyampaian firman sudah tanpa kebebasan Roh Kudus. Nah, itu bagaikan telinga tuli. Penyampaian firman Allah tanpa kebebasan Roh Kudus. Ya, terikat oleh logika, terikat oleh waktu, terikat oleh semua. Sampai sidang jemaat tetap terikat dalam dosa-dosa itu terutama. Terikat dalam dosa-dosa. Ini karena penyampaian firman tidak bebas lagi. Oh, ingat waktunya, ingat jangan terlalu keras. Ya, terikat semua. Tidak dalam kebebasan Roh Kudus. Ya, semua begitu. Sekarang kebenaran sendiri. Kalau nyanyi, ayo kita bebas. Nah, ya, kalau nyanyi, main musik bebas, Roh Kudus bebas. Tapi kalau dengar firman, jangan lama-lama, jangan loh kok tidak bebas lagi. Nah, ini seringkali kebenaran sendiri itu. Ya, semoga kita mengerti. Itu jadi bebasnya bukan bebas Roh Kudus. Kalau bebas, ayo dengar firman lah, itu bebas Roh Kudus. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian Kejadian 2:17, Kejadian 3:3, Kejadian 2:17, Kejadian 3:3. Ya. Tapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Ini firman Tuhan. Tapi Hawa menjawab apa? Kejadian 3 ayat 3. Kejadian 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, di sini Hawa menambah kata raba. Hawa menambah kata raba. Ya, ini mulut bisu, tidak ada artinya lagi kalau firman ditambah. Ya, jadi mulut bisu, ya, mulut bisu. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Ya, ini jadi tadi mengurangi kata bebas, sekarang menambah kata rabah. Ini penyampaian firman Tuhan dengan lawak, ditambah supaya seger, supaya ini. Padahal tidak ada artinya seperti mulut bisu. Seperti kita mendengar orang bisu berkata, wah, tidak tahu, tidak ngerti apa itu. Sudah kehilangan arti rohani, pengertian rohaninya. Nah, ini pemberitaan firman ditambah dengan lawak, dengan dongeng, dengan pengetahuan, ilustrasi yang tidak jelas. Sehingga kehilangan pengertian rohani, sudah tidak ada pengertian rohani. Jemaat tidak pernah dijamah Tuhan, tidak pernah diraba Tuhan. Nah, hanya diraba emosinya, senang ini tapi tidak berubah. Senang di gereja, pulang rumah susah lagi, tidak berubah. Nah, cuma emosinya yang dijamah, diraba. Ya, tidak pernah diraba Tuhan, tapi diraba pendeta. Emosinya diraba pendeta, senang cuma itu. Tapi tidak ada keubahan hidup, tidak ada keubahan. Nah, inilah menambah, mengurangi firman. Jadi kalau firman pengajaran benar, Alkitab atau firman pengajaran ditambah, dikurangi, akibatnya jatuh dalam dosa. Berbuat dosa mereka, langsung memetik buah pohon yang dilarang oleh Tuhan, langsung dimakan. Akibatnya jatuh dalam dosa. Sama dengan kehilangan penebusan, hilang arti penebusan. Jadi kalau Alkitab ini ditambah, dikurangi, akibatnya jatuh dalam dosa. Sama dengan kehilangan arti penebusan itu, kehilangan penebusan. Ya, kehilangan penebusan. Nah, satu, kedua diusir dari Taman Eden
Sehingga bersuasana kutukan. Bersuasana kutukan. Nah, di dunia ini sudah bersuasana kutukan. Apa yang baik jadi tidak baik. Apa yang baik jadi tidak baik. Apa yang baik jadi hancur. Nah, itulah suasana kutukan. Karena menambah mengurangi. Alkitab menambah mengurangi firman pengajaran benar. Menambah mengurangi sama dengan merubah. Nah, ini jangan. Menambah mengurangi itu sama dengan merubah. Nah, ya, merubah Alkitab, merubah firman pengajaran benar. Akibatnya jatuh dalam dosa, kehilangan nilai penebusan, arti penebusan. Diusir dari Taman Eden, kehilangan suasana Taman Eden, ya masuk dalam suasana kutukan. Suasana kutukan, letih lesu, beban berat. Apa yang baik jadi tidak baik, hancur. Nah, semoga kita mati. Di akhir zaman, nah ini yang bahaya, itu zaman permulaan, kitab Kejadian. Tapi di akhir zaman, banyak hamba Tuhan yang sama dengan Hawa, yaitu menambah dan mengurangi Alkitab, firman pengajaran benar, menambah mengurangi firman pengajaran benar. Karena logikanya, pakai logika bukan pakai iman. Karena pikirannya, logikanya disesatkan oleh ular, sehingga menjadi senjatanya ular, senjata setan, senjata ular. Nah, pakai logika, pikiran. Ya, disesatkan oleh ular. Hawa dulu diperdaya oleh ular. Sama, ini diperdaya, disesatkan ular. Sehingga menjadi senjata setan. 2 Korintus 11 ayat 2 Korintus pasal yang ke-11. Ya, 2 Korintus pasal 11 ayat 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah ini saja. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, pengajaran yang benar. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, ini saja. Jadi hati-hati, banyak hamba Tuhan yang disesatkan pikir, pakai logika pikiran, disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Nah, ini saja. Banyak hamba Tuhan tidak setia lagi ya, kehilangan, lebih bagus, banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kehilangan kesetiaan sejati kepada firman pengajaran benar. Karena logikanya disesatkan setan. Nah, ini banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kehilangan kesetiaan sejati kepada Kristus, itu kesetiaan sejati kepada firman pengajaran benar, kesetiaan sejati kepada satu laki-laki. Karena logikanya, pikirannya disesatkan oleh setan, oleh ular. Nah, ini banyak berselingkuh okay? Dengan ajaran lain, dengan laki-laki lain, dengan ajaran-ajaran lain, banyak berselingkuh. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Oh, cuma selisih sedikit, saya sudah katakan. Firman pengajaran benar itu sama dengan satu laki-laki, itulah Kristus. Ya, satu laki-laki, itulah Kristus. Kalau beda dikit, dua laki-laki sama persis. Cuma ada satu punya tai lalat di belakang telinga. Tidak kelihatan, samar-samar. Yang satu tidak punya, tetap dua laki-laki. Biar bilang, aduh tidak ada bedanya kok, tidak kelihatan, hampir tidak kelihatan. Cuma sedikit. Ya tetap dua laki-laki, berselingkuh. Tetap dua laki-laki. Bisa ngerti ya? Nah itu tetap disesatkan. Jangan, sudah pegang satu aja. Yang sudah kita alami, sudah kita nikmati, pegang. Ya, semoga kita bisa mengerti. Wahyu 22, 18, 19. Nah ini, kalau sudah disesatkan, berselingkuh, lihat pengajaran dia, lalu tambah kurang. Sudah menambah, mengurang. Wahyu 22, 18, 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini,
maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. 19, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Akibatnya, kalau sudah pikirannya disesatkan dari kesetiaan sejati kepada Kristus, kepada satu laki, mulai dia aku menerima ajaran lain, berselingkuh dengan laki-laki lain, menerima ajaran lain, akibatnya pasti tuli dan bisu rohani juga. Seperti Hawa tadi, tuli bisu, menambah mengurang. Tuli bisu rohani sama dengan cacat rohani. Ya, ini. Ya, jadi di akhir zaman banyak hamba Tuhan seperti Hawa, menambah mengurang. Nah, karena dia sudah mulai membuka hati pada pengajaran lain, nanti ditambah dikurang. Ya, membuka hati pada ajaran-ajaran lain, berselingkuh dengan laki-laki lain, ya, menambah guna. Akibatnya tuli dan bisu secara rohani, sama dengan cacat rohani. Cacat, tuli bisu itu cacat, tidak sempurna. Nah, tidak bisa sempurna. Tuli dan bisu rohani, cacat rohani, tidak sempurna, tidak dapat menjadi mempelai wanita. Tidak sempurna, tidak bisa menjadi mempelai wanita. Ketinggalan saat Yesus datang kedua kali, sehingga binasa selamanya. Ketinggalan saat Yesus datang kedua kali, sehingga binasa untuk selamanya. Binasa selamanya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, jaga pikiran, logika, jangan sampai disesatkan, diperdaya setan. Supaya pikiran kita tidak disesatkan, tidak diperdaya oleh setan, maka pikiran harus diurapi, harus selalu diurapi oleh Roh Kudus. Pikiran harus selalu diurapi oleh Roh Kudus. Kepala harus selalu diurapi Roh Kudus. Itu jalan satu-satunya, tidak bisa lagi. Pikiran ini logikanya gampang disesatkan oleh setan. Tapi kalau selalu diurapi Roh Kudus, wah tidak bisa, setan tidak bisa. Ya, nggak bisa untuk menyesatkan, untuk memperdaya. Harus. Bagaimana caranya? Supaya pikiran kita, kepala ini selalu diurapi oleh Roh Kudus. Ya, yaitu di dalam Imamat 21:12. Imamat 21:12. Nah, ini saja imam-imam harus berada di ruangan suci. Janganlah ia, imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, keluar dari tempat kudus, ruangan suci. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia dikudus ada di atas kepalanya lah itu. Pikiran diurapi. Akulah Tuhan. Saja, akulah Tuhan. Jadi supaya pikiran tidak disesatkan, maka kita pikiran harus diurapi Roh Kudus. Bagaimana caranya? Kita harus selalu berada di dalam ruangan suci. Kandang pengembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita. Kita harus selalu berada di dalam kandang pengembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Itu baru kita disucikan, namanya ruangan suci, kita selalu disucikan dan urapan Roh Kudus menjadi mahkota di kepalanya. Pikiran kita selalu diurapi Roh Kudus, seluruh hidup kita diurapi. Dari kepala meleleh urapan. Kepikiran kita selalu diurapi oleh Roh Kudus, seluruh hidup kita selalu diurapi Roh Kudus, tidak kering. Nah, kalau kering ini bahaya. Kalau kita kering rohani, ini bisa disesatkan. Pikiran disesatkan, bisa stres, bahkan bisa gila. Kalau kering, nah, orang kering ini bahaya. Aku tidak puas, bersungut, nah ini bahaya. Bisa stres. Nah ini pikiran disesatkan. Nomor 1, pikiran disesatkan oleh ular. Sehingga dia akan disesatkan dalam pengajaran-ajaran palsu. Dia akan menambah, mengurangi firman pengajaran benar, merubah firman pengajaran benar. Nah, dia diombang-ambing oleh ajaran palsu. Dia akan merubah firman pengajaran benar. Kalau dulu dia, wah, sekarang lain sudah. Banyak ini kejadian. Banyak kejadian. Semoga kita, karena apa? Dia tidak mau tekun dalam penggembalaan. Saya selalu katakan, penginjil dipakai, tahu-tahu hilang. Tidak tekun.
Gembala dipakai, lalu mulai tidak tekun, tiru-tiru cara dunia. Ya daripada aku khotbah terus, istirahat dulu, ini dulu, mulai tidak tekun. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang jasmani begini, begitu. Lama-lama kering, dia tidak sadar kering. Dia tidak sadar kering. Nah, disesatkan pikirannya oleh setan, diombang-ambing ajaran palsu. Akhirnya menambah mengurang, bisu, tuli. Sidang jemaat juga tidak tekun dalam 3 macam ibadah seperti Yudas ke sana ke situ yang ajaran-ajaran lain, akhirnya disesatkan juga. Nah, disesatkan. Ya, ini kita harus sadar. Ayo tekuni. Lempinel perhatikan, nanti menjadi hamba Tuhan, gembala, rasul, nabi, guru, penginjil, pemain musik, apa semua harus tekun. Nggak bisa kalau nggak tekun. Nggak mungkin, biar hebat bagaimana, nggak mungkin. Nggak ada urapan, kering kita. Kalau kita tidak disucikan, tidak ada di ruangan suci, tidak disucikan, tidak ada urapan, kering, disitulah masuk ajaran palsu itu memperdaya kita. Sampai menambah, mengurangi, sampai bisu, tuli. Nah, semoga kita bisa mengerti. Kejadian 3:20, 1 Tesalonika 2 ayat 7. Kejadian 3:20, siapa ini yang bisu tuli? Ini yang harus hati-hati. Harus hati-hati. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Hawa. Dalam kitab Kejadian, Hawa yang bisu tuli. Sama dengan ibu, seorang ibu. Ya, hati-hati ya, Hawa itu ibu. Hati-hati istri, ibu itu istri. Yang banyak bisu tuli dari istri. Nah, hati-hati, suami hanya ikut-ikut, Adam ikut-ikut. Nah, suami hati-hati, ya, harus tegas. Kalau suami tegas, istri dimenangkan. Kalau suami tidak tegas, suami dikalahkan oleh istri. Ikut istri yang bisu tuli. Hati-hati. Ya, ini Hawa, ini ibu, ibu ini istri. Pertama, arti ibu istri, hati-hati. Seorang istri ini bahaya. Bahaya yang dipakai orang terdekat, yang dipakai hamba Tuhan banyak dipakai Tuhan. Kalah dengan istri. Istrinya bilang ini, itu. Terutama soal ajaran. Oh begini, begitu, begitu. Akhirnya menurut istri saya kita, ini. Bukan menurut Tuhan lagi. Ya. Nah, semoga kita mengerti. Ini Hawa, Adam diseret. Tidak kuat. Suami harus tegas. Untuk bisa menolong istri dan anak. Suami harus tegas terhadap ajaran yang benar. Pengajaran benar. Untuk bisa menolong istri dan anak. Nah, tapi di 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7, ibu itu adalah gembala. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Jangan salah ditafsirkan, loh ini ibu gembala, jadi ibu gembala. Jadi gembala wanita, gembili, bukan. Jadi gembala itu, seorang gembala bisa menjadi seorang ayah untuk mendidik dengan keras, bisa menjadi seorang ibu mengasuh, merawati anaknya, begitu maksudnya. Jangan dibalik-balik ya, jangan ditafsirkan ayat, oh ini ada ayatnya gembala itu seorang ibu. Jadi wanita boleh jadi gembala, salah. Salah. Itu maksudnya di sini. Gembala itu bisa menjadi seorang ibu bagi jemaat. Artinya dia mengasuh, merawati, memberi makan, memelihara jemaat, itu ibu. Tapi gembala itu juga seorang ayah mendidik dengan keras. Mendidik dengan keras. Itu di 1 Tesalonika 2 ayat 11. Ayat 11 ditambah ya. Kamu tahu betapa kami sebagai bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Nah, bapak juga untuk menasihati, menegur, menguatkan semua. Mengingatkan, menguatkan, mengingatkan. Jangan. Nah, jangan marah kalau gembala ingatkan. Kecuali gembala mendorong saudara masuk sumur. Itu, ya sana. Nah, kalau mengingatkan janganlah, itu bahaya. Jangan marah, jangan digosipkan. Ya, jangan. Itu pertolongan Tuhan. Supaya kita jangan ikut-ikut terjerat oleh setan, diperdaya oleh setan, oleh ular. Bersyukur.
bersyukur kalau gembala itu mau menasehati dalam firman, secara pribadi, mungkin menelpon, wah ini kok tidak baik ini, jangan ini. Oh itu bagus sekali, ya, bagus sekali. Ya, berarti gembala itu rela berkorban, rela berkorban. Kenapa saya bilang orang menasihati, menegur, rela berkorban? Oh 101 yang mau terima, 100 dinasihati, ditegur hanya 1 yang terima. Yang lain memusuhi. Jadi makanya kalau ada gembala, seorang gembala bisa, ayo jangan gitu ya, om tidak setuju ini. Oh itu gembala yang baik. Karena rela berkorban jelas. Jangan pikir ada orang bilang, om kalau saya salah nasihati. Sudah bilang begitu, coba nasihati, coba tegur. Wah ngamuk. Sudah bilang, ingatkan dia saya, kalau saya salah saya enggak apa-apa terima kasih. Wah, coba nasihati. Apalagi yang enggak bilang begitu, 101. Jadi kalau ada gembala bisa menelpon, jangan ya dengar ini, kamu jangan begini. Oh itu baik, itu rela dia dicaci maki. Rela berkorban, dicaci maki, digosipkan, rela. Sebab itu yang banyak terjadi. Banyak terjadi. Satu waktu terjadi sungguh. Satu masalah, kemudian saya berjanji, saya tidak akan lagi ikut-ikut. Ya biasa, masalah jodoh itu biasa. Saya tidak akan lagi ikut-ikut, nggak mau apa istilah Jawa, kapok. Sudah, datang seorang. Enggak, aku enggak mau ikut-ikut, sudah. Tidak, loh om kalau saya beda om. Ini, ya coba saya nasihat, wah sama. Sama. Jadi sudah kedua kali, ya. Sudah ketiga kali, sudah. Sudahlah cukup itu. Tapi kalau harus menasihati, harus sebagai gembala harus. Lempinel, nggak apa-apa. Nama kita busuk untuk kebenaran, silakan. Nama kita Yesus busuk namanya, disebut penyesat ini, tapi benar. Yang penting benar. Kalau busuk karena tidak benar, minta ampun cepat, minta ampun cepat. Untuk apa dibiarkan nama busuk? Karena memang kita tidak benar. Ya, Tuhan tolong kita. Jadi jangan salah ya ayat tadi ya. Gembala itu ibu, tapi gembala itu bapak untuk menasihati. Bukan artinya kami seorang ibu, loh ini toh gembili boleh toh. Nah, perempuan itu saya bilang gembili. Kalau perempuan pengerji ya itu. Tapi istilah saya itu hanya ya. Bukan jangan ada anak-anak. Om minta pengerji. Apa pengerji? Ya yang wanita. Oh pengerja tetap itu cuma istilah saya di sini. Ya dengan anak-anak aja saya bilang. Itu. Jadi semoga kita mengerti. Nah inilah. Hati-hati. Jadi Hawa ibu atau gembala. Di akhir zaman itu gembala. Nah ternyata yang banyak bisu tuli itu adalah gembala. Hawa. Yang banyak bisu tuli rohaninya adalah gembala. Hati-hati. Gembala. Yang banyak diperdaya pikirannya karena enggak mau di ruangan suci. Enggak mau di ruangan suci. Enggak mau di ruangan suci. Itulah enggak mau tergembala. Gembala harus tergembala lebih dulu. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Ya banyak bisu tuli dan mohon maaf saudara. Penyakit bisu tuli ini penyakit yang cepat menular. Kalau ada gembala bisu tuli, hamba Tuhan bisu tuli, jemaat bisu tuli rohani yang menambah kurangi firman, berdebat firman, jangan deket-deket. Bahasa Indonesia itu ketularan, pasti ketularan. Pasti. Coba Bapak Ibu bicara dengan orang bisu tuli. Sudah berusaha? Ya, sudah berusaha. Ayo, biar dia bisa ngomong juga kita ngomong. Lama-lama ya juga ikut. Tidak sadar ikut juga. Sungguh-sungguh ini saya kata. Saya pribadi. Saya berusaha supaya dia bisa ngomong juga. Wah, lama-lama istriku. Lah kok ikut-ikut? Nah ikut. Kita mau nerangkan dia. Percuma. Makanya tidak usah berdebat firman. Ngerti ya? Kita mau terangkan yang benar kan. Ini firman. Lama-lama dia cuma. Lama-lama ikut sana. Tidak ikut yang benar. Percuma. Jangan berfellowship, jangan saya mau jadi saksi, jangan ikut nanti itu, ikut pasti, tidak mungkin tidak,
Semoga kita mengerti. Adam ikut berfellowship dengan Hawa, kena. Nggak bisa. Semoga kita mengerti. Ini yang kita harus jaga. Gembala ya, nanti Lempinel kalau dipercaya Tuhan jadi seorang gembala, tekuni di ruangan suci. Tekuni, banyak pengerja kita mungkin, wah pinter khotbah, biar aja itu pengerja. Wah ada rasul biar aja dia rasul. Ada nabi, biar aja dia ada tugasnya sendiri. Gembala tetap gembala. Jangan salah. Bapak Pendeta Totes, almarhum, saudara mungkin tidak kenal. Dia kalau ngomong lebih tegas lagi. Biar ada 100 nabi, 100 rasul, 100 penginjil, tetap gembala yang memberi makan. Loh ini ketegasan. Mengerti? Ketegasan. Jangan, dia hebat, biar jemaat senang. Oh jangan, biar tambah banyak. Wah jangan. Salah, nanti pengerjanya, nanti gembalanya bisu tuli. Oh itu hamba Tuhan bagus itu, sini. Oh itu, bagus. Oh jangan bisu tuli nanti gembalanya, bisu tuli. Ya, semoga kita mengerti. Bisu tuli, dia akan menambah mengurangi firman. Ya, akibatnya kalau sudah bisu tuli bahaya. Ya, mari Markus 9 ayat 21. Jadi kalau gembala bisu tuli, seluruh jemaat bisu tuli. Ayo hati-hati fellowship, hati-hati penggembalaan, termasuk di sini diperiksa. Jangan-jangan saya bisu tuli rohani, nambah kurang sesuai kepentingan. Ya. Ini hati-hati, diperiksa. Jadi kalau saya bilang bisu tuli bukan mana sini, periksa sini. Ada bisu tuli enggak? Diperiksa. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh. Akibatnya fatal. Markus 9, 21 sampai 25. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Sakit ayan, gila babi. Jawabnya sejak masa kecil. Oh guru sekolah minggu hati-hati. Sejak masa kecil nih tanggung jawab guru sekolah minggu. Ya, sangat waspada. Nanti pengerja membantu guru sekolah minggu, saudara jadi pengerja setelah lulus dan lain-lain. Hati-hati loh. Jangan pengerjanya bisu tuli, makanya fellowship dijaga. Enggak sembarang guru sekolah minggu ini. Ini anak-anak ini kalau saya bilang, anak-anak itu seperti lembaran kertas kosong. Kalau guru sekolah minggunya bisu tuli, wah dia dioret-oret, wah sampai besar pun sulit dia. Dari awal sudah dioret-oret. Mengerti ya? Nah, bahaya ini. Bahaya besar. Nah ini sejak masa kecil. Hati-hati. Terus, dan sering roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat suatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu berkata, hei kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu tuli loh. Sakit ayan tuh bisu tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Jangan memasukinya. Nah ini jelas. Jadi jelas. Akibat dari bisu tuli rohani, menambah mengurangi firman, menambah mengurangi firman pengajaran benar, merubah firman pengajaran benar adalah sakit ayan semua. Sakit ayan rohani. Gila babi. Sakit ayan rohani. Gila babi. Gila babi. Artinya sekarang kerusakan moral. Kerusakan moral. Berbuat dosa sama dengan berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Rusak moralnya. Maaf loh. Rusak akal budinya. Seperti babi. Maaf loh ya. Jadi kelebihan manusia dari binatang, dari babi itu tidak punya akal budi, moral. Betul ya? Nah, manusia punya. Tapi kalau manusia rusak moralnya, sama dengan babi. Maaf loh. Berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Merokok, mabuk, narkoba. Nah,
Coba yang ringan aja, merokok. Jelas merokok menimbulkan penyakit, merokok membunuhmu. Tapi masih merokok loh, masa manusia? Maaf loh. Kalau ditinjau dari akal budinya, dari moralnya, masa manusia? Loh, sudah jelas merokok membunuh. Saya mati dengan merokok, tapi terus merokok. Apakah ini masih manusia? Sudah tak bermoral. Nah, semoga kita makan mabuk, narkoba, berhentilah. Kawin mengawinkan, dosa percabulan. Dosa percabulan dengan berbagai ragamnya. Loh, jelas ini. Saudaraku, maaf. Yang tidak ada aturannya, boleh dengan ini, boleh dengan berselingkuh dan kan binatang. Tidak tahu sebentar dengan sana. Tapi kalau manusia begitu ya sama dengan binatang. Sudah rusak moralnya. Dosa kawin mengawinkan. Dosa percabulan dengan berbagai. Kerusakan nikah dan buah nikah. Kerusakan nikah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawin. Siapa ini? Sungguh-sungguh ini harus ditegaskan. Jangan loyo. Harus tegas. Jangan menambah mengurangi firman. Supaya tidak masuk sakit ayat. Kaum muda, ayo hati-hati. Kerusakan buah nikah ini sejak kecil. Sekarang ini sejak kecil betul. Sejak kecil betul. Saudara, baru ditemukan lagi, luar biasa. Saya cerita ini bukan untuk porno. Tapi untuk menunjukkan bahwa Alkitab ini benar, sudah digenapi. Ya, dulu jadi korban anak kecil. Maaf, anak kecil jadi korban percabulan. Sekarang anak kecil bisa berbuat. Bahkan, maaf, ditemukan lagi sesama jenis anak kecil sudah. Oh, coba bagaimana ini saudaraku? Bagaimana tinggal nanti anak kecil kawin mengawinkan sudah. Bagaimana ini? Ya memang sudah memenuhi Alkitab sejak masa kecil tadi. Sejak masa kecil ini sudah terjadi. Makanya kita harus tegas, ular sudah pengaruhi semua itu besar, kecil, tua, muda. Ayo kita tegas. Tetap dalam penggembalaan, tidak ada lain jalan, tidak ada. Tetap dalam penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah. Saudara yang punya anak kecil, punya ini, ayo ajak datang kepada. Saudara, ya mungkin anak saya di mana di luar kota dia, ayo beritahu, nasihati, beri kesaksian, beri kesaksian, ingat mereka. Ya, jangan cuma ingat sukses mereka, ya sekolahnya bagus ya bagus kita berdoa. Tapi kalau tidak tergembala sebentar lagi gila babi. Sebentar lagi. Kerusakan moral. Kerusakan moral. Betapa susahnya. Seorang sudah sarjana, baru pulang dia dari sini. Sudah sarjana, sudah dapat kerja, loh kan bagus. Sudah sarjana, sudah dapat kerja kan bagus. Hanya setahun, sudah kena narkoba loh karena tidak tergembala. Orang tuanya hanya, bagus sudah sarjana, bagus sudah kerja di perusahaan bagus. Sudah bagus, sudah dipikir rohaninya. Pulang linglung. Seperti bukan manusia lagi. Nah ini terjadi. Jangan hanya yang jasmani, yang rohani perhatikan, nasihati yang rohani. Yang rohani nasihati. Hamba Tuhan, Lempinel doakan keluarga kita yang rohani terutama. Yang rohani. Dulu saya tinggal di gereja, ada kesalahan saya. Ya doa, yang rohani doa, tapi tekanan saya tinggal di gereja, belum dari hamba Tuhan loh, masih sekolah tapi tinggal di gereja. Saya berdoa untuk keluarga, tapi tekanannya yang jasmani. Jadi saya kalau pulang, tokonya tambah besar, senang saya, bangga sudah. Lupa yang rohani. Ini terjadi sesuatu pada kakak saya, terjadi sesuatu yang rohani. Ya ini seperti ini, gila babi. Baru sadar, salahku. Cuma yang jasmani terus berhasil, betul-betul berhasil, senang saya. Luar biasa, doa dijawab, luar biasa, dahsyat Tuhan. Tapi rohaninya sakit ayat. Nah ini ayo kita, berjuanglah kita.
Ya, ayo nasihati. Jangan keluar dari ruang suci. Jangan, apalagi yang dulu sudah pernah di ruangan suci, waduh. Yang belum pernah, ayo kita ajak. Yang sudah pernah jangan tinggalkan, bahaya. Takutnya tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi. Sebab yang terdahulu jadi terkemudian. Terkemudian jadi terdahulu. Ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Kami bersyukur menyampaikan firman Tuhan di kota Medan dari tahun 2005. Sampaikan firman, orang baru ngerti penggembalaan, betul. Baru bingung cari penggembalaan. Apa itu penggembalaan? Baru ngerti. Padahal mereka sudah bikin KKR, bikin ini. Nggak ngerti penggembalaan. 3 macam ibadah nggak ngerti. Setelah diberitakan, sekarang sudah jadi berapa jemaat di Medan. Dalam penggembalaan 3 macam ibadah, saya bersyukur. Saya bersyukur. Di situ. Ini salah satu contoh. Yang tidak tahu bergairah masuk. Yang sudah tahu undur, bahaya. Terkemudian jadi terdahulu. Terdahulu jadi, itu artinya tidak bisa kembali lagi. Mengerti ya? Sudah mendapat kesempatan pertama, sudah enak tapi dia mundur. Tidak ada kesempatan lagi. Juga dalam pengajaran, kalau kita sudah, ditolong, sejak saya pengerja, sejak saya sekolah Lempina, saya pengerja, sejak sudah dapat gereja besar ini. Lalu kita menambah, mengurang, merubah. Yang ditakutkan, tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali. Kebenaran sendiri. Buktinya Adam dan Hawa langsung membuat cawat dari daun pohon ara. Merasa benar, tidak telanjang aku. Aku benar ini pakai cawat aku. Tapi dari daun pohon ara. Ini biasanya orang yang terkemudian jadi terdahulu merasa benar. Tidak mungkin lagi. Dinasihati, apa? Malah marah. Apa 3 macam ibadah itu? Apa? Tidak ada itu. Apa pengajaran-pengajaran? Tidak ada itu. Ya, salah. Dari dulu sampai sedikit jemaatnya karena pengajaran-pengajaran. Ini salah. Kebenaran sendiri. Ini harus diterapkan. Ayo mohon kepada Tuhan. Sekeluarga kita seperti Nuh masuk bahtera. Masuk penggembalaan 3 macam ibadah. Mohon kepada Tuhan. Mohon. Ini permohonan kita. Apa artinya suku? Kalau Nuh umpama suku, selamat memang dia. Tapi istrinya lain bahtera. Anaknya lain bahtera. Bagaimana? Ya memang tanggung jawab masing-masing. Tapi paling tidak kan coba ini 100% kan enak. Kan senang bahagia. Ayo sebelum terlambat kita berdoa. Semua. Dalam penggembalaan baru pikiran ini selalu diurapi. Jangan diperdaya. Sebab kalau diperdaya sudah rusak moralnya. Sakit ayam. Lagi kehancuran nikah buah nikah. Mulutnya berbusa. Mulutnya berbusa. Itu orang ayan mulutnya berbusa. Dalam Markus 9 dia tadi. Mulutnya berbusa. Perkataan sia-sia. Perkataan sia-sia. Anak muda hati-hati sama orang tua itu bagaimana ini? Perkataan sia-sia. Ya, perhatikan. Sungguh-sungguh. Ini saja perkataan sia-sia. Hati-hati, ada orang tua jasmani, ada orang tua rohani. Ada orang tua rohani. Ada orang tua surgawi. Hati-hati Tuhan. Jaga perkataan kita, jangan sia-sia. Jaga, jangan melawan orang tua jasmani, jangan melawan orang tua rohani, jangan melawan Tuhan, orang tua surgawi. Hati-hati perkataan sia-sia. Jangan dusta dan lain-lain. Gosip, jangan, itu berbusa. Itu berbusa, sakit ayam. Sakit ayam, mulutnya berbusa. Semoga kita. Kemudian giginya bekertakan. Giginya bekertakan. Penderitaan. Lahir dan batin. Letih lesu, beban berat, air mata, itu sakit ayam. Bekertakan, giginya bekertakan. Letih lesu, beban berat. Banyak air mata. Banyak air mata. Itu bekertakan. Penderitaan lahir dan batin. Kemudian tubuhnya menjadi kejang, kaku. Tubuhnya menjadi kejang, kaku, keras hati.
tidak bisa ditegur dan tidak bisa dinasihati. Tidak bisa diingat. Tidak bisa ditegur dan tidak bisa dinasihati. Itu sudah kejang. Kejang. Kaku, keras hati. Dia salah tapi tidak bisa ditegur, tidak bisa dinikmati, dinasihati. Tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasihati. Saja, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa. Kemudian Ayan ini sembuh kambuh, sembuh kambuh. Masalah yang tidak pernah selesai. Masalah yang tidak pernah selesai. Saja, masalah tidak pernah selesai, mustahil. Sehingga banyak ketakutan, banyak air mata juga. Banyak ketakutan hidupnya, stres. Masalah yang tidak pernah selesai, masalah yang mustahil. Sehingga banyak ketakutan, kekhawatiran, stres hidupnya. Ini gila babi. Pikirannya disesatkan, diperdaya oleh ular. Karena tidak diurapi Roh Kudus. Pakai pikiran daging terus, logika daging terus. Itu disesatkan, gampang disesat. Biar kita diurapi supaya pikiran rohani. Pikiran rohani. Saja, semoga kita bisa mengerti. Nah inilah, hati-hati bisu tuli melanda di akhir zaman. Mulai di kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sampai kitab Wahyu, sampai akhir zaman ini melanda hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Anak-anak Tuhan. Karena setan tahu. Kalau pikiran disesatkan, hancurlah. Seperti Adam Hawa hancur, kita hancur. Nikah, buah nikah, hancur, semua hancur. Semua hancur. Nah kita jaga. Kita jaga. Gembala besok, Lempina kalau jadi gembala jaga ya. Jangan sampai hancur jemaat. Jaga. Biar kita yang jadi korban tidak apa-apa. Kita korban diapakan, asalkan tetap jangan menambah mengurang firman yang benar. Jangan merubah firman. Kalau enggak hancur jemaat. Hancur lebih. Hancur lebih. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kering semua, hancur lebih. Ayan semua. Ya, Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Jalan keluarnya bagaimana? Markus 9:28, Matius 17:21. Markus 9:28, Matius 17:21. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? 29 terus ya. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kalau di Matius berpuasa. Matius 17 itu tentang ayan juga mulai ayat 14. Kita baca Matius 17:21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayo, saya bahagia. Ayo. Mungkin ada yang sakit ayan dalam jemaat, dalam keluarga, ayo lewat puasa ini kita berdoa. Kita berdoa. Amin, saudara. Kita berdoa. Ayo kita bergumul. Atau diri kita sendiri sudah ayan. Ayo berdoa, berpuasa, bergumul. Bergumul. Saja, Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita mau. Apa yang didoakan? Tadi kembali ke Markus 9. Apa yang digumulkan? Saja. Tolonglah aku yang tidak percaya. Markus 9 tadi. Ayat 21 sampai 25. Itu saja. Tolonglah ini saja. Ayat 22 terus ya. Seorang ayah bertanya. Terus dia cerita. Diseret ke air, ke api. Menderita. Saja. Terus. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ini yang perlu ditolong. Buah nikah terjadi sesuatu yang perlu ditolong orang tua nomor satu. Seringkali tidak percaya, bimbang pada pengajaran. Bimbang pada dengar sini, dengar sana, ini yang bahaya. Orang tua, bimbang. Ini doa puasa. Doa puasa untuk menolong kita. Dari kebimbangan, tidak percaya pada firman pengajaran yang benar. Bimbang, tidak percaya pada firman pengajaran. Sehingga bisa percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, kepada pengajaran yang benar.
Ini berdoa puasa. Menolong kita dari kebimbangan, keraguan-raguan, tidak percaya terhadap pribadi Tuhan, pengajaran yang benar. Sehingga kita bisa menjadi percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, kepada pengajaran benar. Satu aja, satu laki-laki sudah cukup, satu saja. Satu saja sudah cukup. Percayalah, percayalah, satu sudah cukup. Percaya. Saja. Semoga kita bisa mengerti. Percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Dan untuk menjadikan telinga, doa puasa untuk percaya, mempercayakan, untuk menjadikan telinga dan mulut baik, untuk menjadikan telinga dan mulut baik. Ini doa puasa kita. Satu, percaya, yakin pada pengajaran benar. Dua, jangan bisu lagi, jangan tambah kurang lagi. Ya, kita untuk menjadikan telinga kita yang bisu tuli menjadi telinga yang baik, mulut yang baik. Telinga baik, mulut yang. Telinga baik mendengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Telinga yang baik mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Mulut yang baik mengaku dosa, mengaku kesalahan, mengaku tolonglah aku. Papanya merasa berdosa. Tolonglah aku. Aku bimbang Tuhan. Jadi bolehlah ini, boleh ini, aku. Salah aku. Waktu perempuan Kanani, anaknya dirasuk setan. Tolonglah aku juga lah. Tolonglah aku, ibunya salah. Gembala salah. Nah ini, gembala salah. Semoga kita mengerti. Kadang-kadang saya sungkan juga. Ya begini begitu, salah. Salah. Harus tegas. Harus berani tegas. Apapun resiko. Harus berani. Harus berani tegas. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Nah, ini aku salah. Tolonglah aku salah. Mulut yang baik mengaku dosa kepada Tuhan pada sama, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Saya lupa terus. Saya ada kesalahan dalam pertunangan. Saya ada kesalahan sehingga mengakibatkan hal yang tidak baik. Hal sesuatu yang luar biasa. Tapi saya belajar dari seseorang yang sudah rela berkorban untuk pengajaran benar, penggembalaan. Saya belajar dari beliau. Saya belajar dari beliau. Tapi saya belum. Saya ini janji-janji tapi belum saya mau minta ampun. Belum. Saya mau minta ampun. Semoga nanti dia datang saya akan minta ampun. Salah saya. Dalam pertunangan saya anggap pertunangan aja biasa. Yang penting nikahnya. Salah juga. Salah. Semua salah. Salah. Tidak satu pengajaran saya anggap ya karena pertunangan biar aja. Daripada kita inilah sudah. Tapi salah. Saya salah. Saya salah. Ini betul-betul. Harus ditebus. Harus mengaku dosa. Semoga kita mengaku dosa. Mengaku dosa. Ya. Kemudian bersaksi mulut. Bersaksi. Mengaku dosa. Ya, mulut. Berkata benar baik sama dengan bersaksi. Berkata benar baik sama dengan bersaksi. Dan menyembah Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Ini telinga baik mendengar-dengaran. Satu aja. Yang benar, betul-betul yang benar. Diperiksa loh, bukan bilang di sini saja. Diperiksa. Diperiksa. Sekali lagi ya, diperiksa. Dimanapun diperiksa. Benar enggak? Soal apa aja. Dari pintu gerbang sampai ke tabut perjanjian. Soal iman benar enggak, soal baptisan benar enggak, soal apa semua. Soal nikah, soal penggembalaan benar enggak, benar soal penyembahan benar enggak, diperiksa. Satu tidak benar, semua gugur, semua tidak benar. Tidak benar. Itu ajaran tidak benar. Ya, semoga kita benar. Karena rohnya di situ. Rohnya di situ. Satu saja tidak benar. Itu saja. Semoga kita menang. Ayo, sungguh-sungguh. Jadi ini mulut baik, telinga baik. Terakhir Markus 7:37. Markus 7:37.
Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikan berkata. Kalau tuli bisu sudah jadi baik, mulut baik, telinga baik, semua menjadi baik. Percayalah, semua akan jadi baik. Memang bayarannya mahal. Mungkin kita dicaci maki, mungkin kita disingkirkan, mungkin kita enggak apa-apa. Yang penting semua jadi baik. Yang hancur pun jadi baik. Satu waktu semua jadi baik, jadi indah, jadi sempurna. Tergantung telinga dan mulut kita. Tergantung telinga dan mulut. Ayo, jangan menambah mengurang. Tegas satu pengajaran yang benar. Tegas saja. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan memberkati kita. Ayo belajar percaya. Percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Belajar saja. Haleluya. Semua pasti baik. Bergumul kita. Untuk keluarga kita, untuk siapapun. Bergumul. Mari yang bisa berlutut, berlutut. Yang tidak bisa duduk saja. Ya, baik, Tuhan memberkati. Ya. Mungkin banyak yang haus ini, makanya Tuhan kasih dingin saja. Nah, ya, ayo, bukan diganggu, tapi supaya konsentrasi. Nah, saja, ayo, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Hatiku percaya. Ayo, hatiku percaya. Semua jadi baik, percaya kita. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan sekali lagi.
Haleluya. Haleluya. Ayo bergumul semua. Pasti semua baik, semua indah, semua sempurna. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Tergantung ketegasan kita. Telinga dan mulut harus baik, harus tegas hari-hari. Haleluya. Oh, haleluya. Jangan ikut bisu tuli. Harus baik. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Haleluya. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Lempinel, jangan ragu, jangan ragu. Sungguh-sungguh pengajaran ini sungguh-sungguh dari Tuhan. Haleluya. 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 Kita semua jemaat jangan ragu. Saya jangan ragu semua. Jangan bimbang. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Beri keyakinan kepada kami. Pengajaran-Mu yang benar, kuasa-Mu Tuhan nyata di tengah kami. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami mohon Tuhan kekuatan dari Tuhan. Percaya, yakin kepadamu, kepada pengajaran yang benar. Bukan cuma menolong, bahkan menyempurnakan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Biar kami tekun percaya sampai semua jadi baik Tuhan. Kami percaya. Yang hancur jadi baik, jadi indah, jadi sempurna Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya,
kuasa-Mu mampu Tuhan, firman pengajaran-Mu mampu, kuasa-Mu mampu menjadikan yang hancur jadi baik, jadi indah, jadi sempurna Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka,
Yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya semua jadi baik Tuhan, haleluya. Semua jadi indah, semua sempurna Tuhan, haleluya. Kami berkumpul bersama-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau.
Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ya Labasa, ya Labasa, ya Labasa, ya Labasa, ya Labasa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya, ajarkan kami percaya, mempercayakan diri kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Ya Rabasa, ya Rabasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat, sambil bangkit berdiri. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya,
hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan asal telinga baik, mulut baik, percayalah semua jadi baik, indah pada waktunya. Lagi, serahkan semua. Tuhan tidak menipu kita semua. Haleluya. Sekali lagi. Ya, kalau ada yang mau menyerahkan kepada Tuhan, percaya mempercayakan hidup semuanya kepada Tuhan, angkat dua tangan. Mungkin belum baik, hancur dan lain-lain, mustahil. Serahkan semua kepada Dia. Lagi, sekali lagi, sampai yakin. Lempinel untuk kelanjutan masa depan pelayanan, serahkan kepada Dia. Haleluya. 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 Haleluya, 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 Yesus, kami tak mampu Tuhan, kami tak bisa Tuhan, kami percaya kepada-Mu Tuhan, haleluya, 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 ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbana, jamah semua Tuhan, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Semua indah, semua baik, semua sempurna pada waktu kami serahkan kepada-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Pegang kami semua, turunkan tangan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Gembalakan kami semua. Pegang kami semua, peluk kami semua dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Yang sudah hancur, yang sudah rusak, jadi baik kembali, jadi indah, bahkan jadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, tolong kami. Gembalakan kami di sini, WN 4 Surabaya, Suprapto, 2 BC Medan, 4 Rakuningan, 14 4 Jakarta, yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajar benar, di dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan bidang jasmani, rohani, sampai diangkat di awan pernah. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu. Jiwa-jiwa sudah undur, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, imam-imam, tarik kembali sekolah minggu. Jiwa baru tambahkan Tuhan, gembalakan kami semua. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, pergumulan dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang apapun. Buka firman, buka jalan. Tuhan tolong semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pergumulan-pergumulan dalam hidup sehari-hari, dalam nikah rumah tangga, satukan. Arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua Tuhan. Engkau tolong kaum muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik
yang ada buah-buah dalam pengajaran, yang satu pengajaran ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan semua, berikan masa depan berhasil indah. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan, bayi ibunya sampai lahir sempurna, keluarga merindu anak keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Demikian pergumulan-pergumulan kami dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka firman, buka jalan Tuhan. Engkau tolong semua, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hutang-hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, Engkau tolong. Terima kasih. Demikian juga Tuhan yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah beri hikmat-Mu, menghadapi ulangan UTS, menghadapi skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semua lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Demikian Tuhan, Engkau tolong yang, oh Tuhan, semua pergumulan apapun Kau tolong. Dalam penyakit Engkau jamah Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil yang sudah disebut nama tadi pada season 1, Engkau tahu dimanapun berada. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit, kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, pilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi Tuhan. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Pergumulan yang lain beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami. Rencana renovasi perluasan gereja, Engkau buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong kiranya. Demikian, oh Tuhan, pergumulan dalam Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajar benar, dalam pelayan benar. Yang di sini beri ketaatan, dibentuk jadi hamba Tuhan berkenan. Yang akan datang Kau menyeleksi, Kau menolong. Kami tidak bisa apa-apa, Tuhan buka firman, buka jalan Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami serahkan dalam kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan. Terjadi kegerakan gempar di mana-mana, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang paling dekat Pekanbaru, oh Tuhan, dan lain-lain, Siti Arjo, Batam, dan lain-lain semua, oh baik di Kartika, Gerabi, Surabaya, semua kami serahkan dalam tangan. Engkau berkemurahan Tuhan. Terima kasih, buka firman, buka jalan. Demikian juga GPT Pusat Pengurus, beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajar benar dalam segala hal. Kami rindu hanya satu, kembalikan pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar, satu penyembahan benar seperti dulu Tuhan. Mulai dari Om Yu, Om Pong, dan lain semua. Tuhan, kami menjadi bahagia, menjadi satu, dan Tuhan dipermuliakan. Banyak gereja dimenangkan dalam kabar mempelai. Terima kasih, Tuhan membela, Tuhan menolong semua. Banyak permohonan kami, Engkau yang tolong semua, kami serahkan dalam tangan. Season yang ketiga, Engkau lebih menolong lagi. Buka firman, gerakkan jiwa datang. Tidak terhalang apapun. Tuhan, Engkau buka jalan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan Ibu Doriana ke Jakarta juga Engkau jaga lindungi saya. Terima kasih. Mari sebelum pulang dengan keyakinan. Tolonglah aku yang tidak percaya. Tentu saya, saudara, ada masalah masing-masing. Apapun, ayo dengan tangan percaya, iman, mempercayakan, diserahkan pada Dia. Angkat dua tangan ke atas, ayo bebas kita serukan kepada Tuhan apa saja yang menjadi pergumulan kita. Percaya, asal percaya Tuhan mampu. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, 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 oh haleluya, ya lawasa, haleluya, haleluya. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan, haleluya. Tangan ajaib-Mu yang menolong kami. Terima kasih, mujizat terjadi semua. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih ya. Kalau ada yang harus pulang, jaga lindungi. Yang tinggal Engkau kuatkan semua, Engkau tolong. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai sore ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Nanti jam 5:04.